Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Sari dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan melakukan sebuah wawancara yang dimana wawancara ini dilakukan guna untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Perbankan Syariah. Saya di sini akan mewawancarai salah satu pedagang yang ada di Pasar Kebayoran Lama. Baik, langsung saja saya akan mewawancarai salah satu pedagang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Sari dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya, kalau boleh tahu, saya berbicara dengan Bapak siapa di sini? Sugianto. Baik Bapak, jadi seperti ini. Bapak, saya di sini ingin meminta izin untuk mewawancari Bapak sebentar mengenai kejadian atau hal-hal yang berkaitan dengan perekonomian, salah satunya dalam kegiatan jual beli di Pasar Kebayoran Lama ini. Apakah boleh, Pak? Boleh, silakan aja. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin menanyakan, bagaimana sih keadaan ekonomi dalam kegiatan jual beli di pasar ini, Pak? Untuk saat ini mungkin agak lesu-lesu sedikit ya, karena adanya pandemi corona seperti ini. Itu aja. Berarti untuk ini selama ini mungkin masih biasa-biasa saja, Pak. Untuk selama ini kegiatan jual beli di pasar, apakah ada mengalami kendala, Pak? Misalnya kayak tiba-tiba konsumen yang kecewa dengan barang yang sudah dibeli lalu kembali ke pedagang dan komplain terhadap barang dagangan yang sudah dibeli ini, Pak? Kalau untuk masalah komplain dari pembeli ataupun pelanggan jarang ya, cuman ya ada, cuman bisa 2 minggu sekali ya, nggak jarang sih, cuman ya gitu aja, nggak banyak sih, karena kita kan mau mengutamakan pembeli gitu pada yang lainnya gitu. Ya, baik. Lalu bagaimana, Pak? Misalnya ada salah satu konsumen yang kecewa dengan barang dagangan yang dibeli, Pak, apa yang dilakukan oleh pedagang, Pak, gitu, Pak? Biasanya ya kita kita ambil barang tersebut, kita tuker sama yang diinginkan pembeli, seperti itu. Apa yang diinginkan pembeli yang terbaik lah, biasanya begitu. Berarti bisa dibilang kalau jika tidak ada kendala, berarti bisa dibilang cukup baik ya, Pak, misalnya kalau dalam keadaan nilai ini ya, Pak. Lantas kan dilihat dari keadaan ini kan bisa dibilang konsumen yang kecewa itu kan sangat jarang ya, Pak. Berarti bisa dibilang dinilai itu cukup baik. Lantas dalam hal penjualan, para pedagang ini biasanya menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari barang yang dijual atau tidak ya, Pak, terhadap pembeli, Pak? Biasanya ada, kita kasih tahu ini kelebihannya apa, kekurangannya apa. Biasanya seperti kayak contoh barang sembako kan kualitas ada 1, 2 atau 3. Nah, kita ikutin pembeli maunya seperti apa, kita ikutin aja. Kalaupun ada komplain nantinya, kita juga ikutin lagi pembeli itu maunya apa. Berarti kayak contohnya misalnya ini dagangan Bapak ya, misalnya yang dari beras ini yang Bapak dagang beras, yang dimana Bapak menjelaskan mengenai jenis beras, kualitas beras, dan juga harga beras tersebut ya, Pak? Sudah pasti itu. Lantas dalam hal ini antara pedagang dan pembeli ini bisa dibilang sama-sama terbuka ya, Pak? Jadi tidak ada kejadian yang dimana salah satu pihak dirugikan antara pedagang dan juga pembeli ya, Pak, dalam melakukan jual beli ya, Pak? Oh tidak, udah pasti saling terbuka, dimana enaknya seperti apa, pembeli seperti apa, penjual seperti apa gitu. Jadi tidak ada istilahnya kita barang jelek kita kasih yang bilangnya bagus, enggak, apa adanya. Ya, baik. Lantas tadi kan saya sudah menanyakan mengenai jual beli, Pak. Lalu selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai distribusi sebuah barang yang dilakukan distributor ke para pedagang mengenai barang dagangan yang dijual itu sendiri. Bisa dibilang cukup ketat tidak, Pak, dalam menyeleksi barang yang masuk untuk dijual, Pak, para pedagang dari distributor? Kalau masalah distributor barang dari, biasanya nih dari barang masuk nih, barang masuk udah pasti kita seleksi mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang bisa kuat lama, apa yang tidak. Contohnya kayak sembako misal nih, khususnya kan beras. Kalau kita nggak seleksi terlebih dahulu, kan biasanya ada beras yang masih basah atau kering, padi basah padi kering. Kita harus seleksi mana yang cepat gampang rusak atau tidak, ya seperti itu. Habis itu juga pembeli itu mintanya seperti apa, ya kita ikutin, kasih tahu ini gampang rusak, ini gampang enggak. Lantas itu kan kalau untuk sembako sendiri, Pak, misalnya untuk barang yang untuk kayak seperti makanan bumbu-bumbu untuk kue misalnya, itu
Kira-kira gimana Pak? Itu apakah harus ada sertifikat halal atau gimana itu Pak? Kalau insya Allah kalau bahan-bahan kue itu hampir 100% itu sertifikat halal di sini ya. Jadi jarang ada yang tidak halal, itu ada. Hampir 100% halal, terutama buat bahan-bahan kue udah pasti. Berarti 100% untuk dijual itu para pedagang harus mengutamakan kualitas barang tersebut ya Pak? Udah harus pasti itu. Ya. Berarti dalam hal ini bisa dibilang para pedagang ini nggak bisa sembarangan ngambil barang dari distributor, karena bisa dibilang para pedagang ini sangat teliti dalam hal menjual barang dagangan kepada konsumen ya Pak, sehingga kenyamanan konsumen dan juga dalam hal ini konsumen merasa puas dan juga tidak dirugikan ya Pak. Harus seperti itu. Jadi kita cek dulu ini ada stempel MUI-nya apa tidak. Kalau tidak ya kita kan pertanyakan. Maksudnya kan karena kita Indonesia kan mayoritas Muslim seperti itu. Jadi kita ikutin Muslim itu seperti apa gitu. Kalau nggak itu ya kita coret. Kalau itu nggak mungkin diterima kalau misalnya nggak ada sertifikat halalnya. Ya baik Pak. Baik. Berarti mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa setiap yang jual oleh para pedagang ini harus memenuhi kriteria yang diperlukan oleh konsumen ya Pak? Udah pasti. Ya, baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Sebelumnya maaf Bapak karena sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.